Saudara-saudara terkasih, pada bagian sebelumnya kita telah membahas bagaimana tata suci secara umum bertugas dalam pengaturan liturgi. Pada bagian ini kita akan membahas tugas uskup berkenaan dengan regulasi liturgi. Dari Konsili Vatikan kedua hingga saat ini, ada banyak sekali dokumen-dokumen penting yang perlu mendapat perhatian berkenaan dengan tugas uskup diosesan secara khusus di bidang liturgi. Konsili Vatikan kedua mengajarkan di dalam konstitusi liturgi Sacrosanctum Concilium nomor 26 bahwa upacara-upacara liturgi bukanlah tindakan perorangan, melainkan perayaan gereja sebagai sakramen kesatuan, yakni umat kudus yang berhimpun dan diatur di bawah para uskup. Selain itu, konsili juga menawarkan sebuah visi teologis tentang hubungan antara uskup dengan gerejanya yang berpusat dan ditandai pada kepemimpinan liturgisnya. Dan visi tersebut bisa kita temukan di dalam Sacrosanctum Concilium nomor 41. Di sana dikatakan demikian. Uskup harus dipandang sebagai imam agung kawanannya. Kehidupan umatnya yang beriman dalam Kristus bersumber dan bergantung dengan cara tertentu daripadanya. Maka dari itu, semua orang harus menaruh penghargaan amat besar terhadap kehidupan liturgi keuskupan di sekitar uskup, terutama di gereja katedral. Hendaknya mereka yakin bahwa penampilan gereja yang istimewa terdapat dalam keikutsertaan penuh dan aktif seluruh umat kudus Allah dalam perayaan liturgi yang sama, terutama dalam satu ekaristi, dalam satu doa, pada satu altar, dipimpin oleh uskup yang dikelilingi oleh para imam serta para pelayan lainnya. Selain itu, dokumen Konsili Vatikan kedua, Konstitusi tentang Gereja, Lumen Gentium nomor 26, di sana juga dikatakan bahwa uskup itu mempunyai kepenuhan sakramen tabisan. Maka ia menjadi pengurus rahmat imamat tertinggi, terutama dalam ekaristi yang dipersembahkannya sendiri atau yang dipersembahkan atas kehendaknya dan yang tiada hentinya menjadi sumber kehidupan dan pertumbuhan gereja. Otoritas uskup dalam mengatur liturgi juga ditegaskan di dalam Kitab Hukum Kanonik, Kanon 838 paragraf 4, dalam batas-batas kewenangannya dan dalam gereja yang dipercayakan kepadanya, uskup diosesan bertugas memberikan norma-norma mengenai liturgi yang harus ditaati oleh semua. Jadi, uskup dengan bebas mengatur liturgi di wilayah atau dalam batas-batas yang tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. Misalnya, uskup tidak boleh membatasi kebebasan untuk memilih buku liturgi yang memang sudah diizinkan. Mengapa? Aturan umumnya terdapat di dalam Kanon 135 paragraf 2 bahwa pembuat undang-undang yang lebih rendah tidak dapat membuat dengan sah suatu undang-undang yang bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. Manakah hukum yang lebih tinggi yang dimaksudkan? Hukum atau norma yang terdapat dalam hukum universal atau umum seperti KHK. Dalam norma-norma yang berasal dari kuasa eksekutif yang dibuat oleh konsili ekumenis atau tahta suci, lalu kebiasaan umum, lalu norma yang dibuat oleh konferensi para uskup. Jadi, uskup tidak boleh membuat peraturan liturgi di keuskupannya yang bertentangan dengan aturan liturgi yang dibuat oleh konferensi para uskup atau konferensi wali gereja Indonesia kalau di Indonesia KWI.
Ada dua batasan utama bagi uskup dalam kaitannya dengan otoritas liturgi. Yang pertama itu menerbitkan buku-buku liturgi. Ini menjadi kewenangan tahta suci dan ini diatur di dalam Kanon 838 paragraf 2. Lalu mengadakan sakramentali baru sebagaimana diatur dalam Kanon 1167 paragraf 1. Ini artinya apa? Uskup diosesan itu tidak memiliki otoritas pada dirinya untuk menerbitkan bentuk liturgi keuskupan apapun dalam arti yuridis. Ritus yang diciptakan pada level keuskupan namun tidak disetujui oleh tata suci, secara yuridis harus dipandang sebagai bentuk dari latihan rohani, latihan kesalehan atau kesucian, sebagaimana diatur di dalam Kanon 839 paragraf 2, bukan sebagai tindakan ibadat ilahi resmi yang disetujui oleh otoritas gereja yang berwenang. Lalu apa yang bisa dibuat oleh uskup diosesan? Uskup adalah moderator kehidupan liturgi di keuskupannya. Dan ini diungkapkan dengan jelas dalam berbagai dokumen seperti Christus Dominus nomor 15, Redemptionis Sacramentum nomor 19, dan juga KHK 835 paragraf 1 mengatakan bahwa uskup adalah moderator kehidupan liturgi di keuskupannya. Juga di dalam pedoman pelayanan pastoral para uskup nomor 145 dikatakan bahwa sebagai moderator ada beberapa contoh daftar area disiplin liturgi yang ditujukan kepadanya untuk diatur. Misalnya berkenaan dengan pelayan liturgi awam sebagaimana diatur di dalam Kanon 230. Sebagaimana kita tahu, ini adalah kanon yang baru saja diamandemen. Tepatnya pada tahun 2021 kemarin, Paus Fransiskus melalui surat apostolik Motu Proprio yang berjudul Spiritus Domini menghilangkan kata kaum awam laki-laki menjadi kaum awam saja. Implikasinya, pelayan liturgi bisa dilakukan juga oleh kaum perempuan sesuai dengan norma hukum yang ada di situ. Lalu yang kedua, bisa mengatur berkenaan dengan pentataan sakramen Maha Kudus oleh awam, lalu tentang perarakan atau prosesi, lalu perayaan Sabda Hari Minggu tanpa imam, bisa mengatur juga tentang pemberian izin terhadap imam yang merayakan Ekaristi 2 atau 3 kali sehari pada hari-hari Minggu dan pada hari-hari pesta wajib sebagaimana diatur di dalam Kanon 905 paragraf 2. Dan juga memberikan indulgensi sebagian ini juga bisa diatur oleh uskup diosesan. Nah, terhadap begitu banyaknya tugas dan tanggung jawab uskup diosesan, maka Konsili Vatikan II dalam Sacrosanctum Concilium nomor 45 sampai dengan 46 menyatakan bahwa di setiap keuskupan hendaknya dibentuk komisi liturgi di bawah bimbingan uskup. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memajukan liturgi keuskupan. Bahkan konsili juga menyerukan jika memungkinkan juga membentuk komisi untuk musik suci dan juga seni suci. Jadi tidak sembarangan musik atau karya seni bisa begitu saja dimasukkan ke dalam gereja. Maka komisi liturgi ini akan sangat membantu uskup diosesan di dalam mengatur liturgi dan juga memajukan liturgi di sebuah keuskupan. Itulah sekilas mengenai otoritas uskup diosesan dalam regulasi liturgi di keuskupannya. Pada edisi berikutnya kita akan membahas otoritas konferensi para uskup atas liturgi. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Kalau ada tanggapan ataupun pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Sampai jumpa pada edisi berikutnya.